Oke Explorer, kembali lagi bersama dengan Jeffrey tentunya di Explore the Museum. Kalau tadi kita udah tahu nih sejarah dari Museum Penerangan, sekarang kita akan lihat-lihat koleksi dari Museum Penerangan sendiri dan tentunya saya sudah hadirkan Mas Dean. Halo Mas Dean. Tentunya Mas Dean akan bantu Explorer semua untuk melihat semua koleksi yang ada di Museum Penerangan. Ya, halo Mas Dean. Selamat datang di Museum Penerangan. Terima Salam kasih. museum di hatiku. Oh, salam museum Di hatiku. Ya. Jadi kalau misalkan kesini harus salam museum di hatiku. Ya. Keren banget Explorer. Nah, kalau misalkan di sini nih Mas, dari ini pertama kali masuk kita langsung disajikan dengan ruangan hampir bulat ya berbentuknya, hampir bulat. dan tertulis tahun ke tahun nih. Apakah ini menggambarkan sejarahnya sendiri dari perkembangan media dan juga terkait hal-hal komunikasi dan informatika sendiri, Mas? Iya, benar sekali. Masnya kan sekarang sudah berada di lantai 1 Museum Penerangan. Di depan sini Masnya sudah berada di perjalanan waktu layanan informasi dan komunikasi, di mana kita akan menampilkan mengenai peristiwa-peristiwa penting terkait kejadian komunikasi dan informasi. Oke, jadi semua tertulis di tembok ini ya, di Iya, semua ya, iya. keren banget. Jadi- ini tahun 1885 ini awalnya atau gimana? Tidak, jadi awalnya kita komunikasi kita bagi menjadi 3 masa. Di masa yang pertama adalah masa prasejarah. Masa prasejarah? Iya, pada masa Oke. sebelum mengenal tulisan, masyarakat sebenarnya sudah melakukan komunikasi, walaupun komunikasi dengan cara yang sangat sederhana. Sederhana seperti apa tuh, Mas? Seperti gambar-gambar yang ada di gua-gua, itu merupakan salah satu media komunikasi oke. pada masa zaman dulu sebelum mengenal tulisan. Prasasti gitu-gitu ya? Prasasti juga disebut. Oke. Nah, di sini juga ada koleksi berupa alat komunikasi tradisional, ada mangkuk merah, ada trompet toys juga. Trompet toys Ya, trompet toys biasanya digunakan oleh masyarakat di pesisir. di pesisir ya? Iya, Tapi pesisir. bentuknya mirip-mirip keong gitu ya? Iya, Atau karena memang dari kulit kerang. Dari kulit kerang? Iya, memanfaatkan limbah. oke. gitu. Cara komunikasinya gimana kalau dengan kulit kerang ini? Kalau dengan kulit kerang ini ditiup. Ditiup ya? Ditiup. Dari suaranya itu untuk memanggil massa gitu Iya, ya? untuk memanggil massa, untuk keperluan Oh. ibadah ataupun keadaan-keadaan darurat lainnya. Oke, jadi Explorer, komunikasi itu sebenarnya udah jalan dari zaman prasejarah nih. Kalau dulu pakai trompet dari kulit kerang, sekarang kita tinggal broadcast. posting, Ya, broadcast di broadcast sosial gampang media, banget. semua bisa. Jadi ternyata segala komunikasi yang kita lakukan itu banyak banget sejarahnya. Nah, kalau yang di sebelah situ apa nih, Mas? Nah, sebenarnya kita ada tayangan mengenai awal kebangkitan masyarakat sadar akan pentingnya komunikasi, yaitu dengan adanya organisasi Budi Utomo atau kita sebutnya Hari Kebangkitan Nasional. Itu masyarakat sadar akan pentingnya informasi dan komunikasi sebagai titik awal gitu untuk masyarakat Indonesia untuk percaya komunikasi dan informasi itu sangat penting banget dan menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keren banget. Kalau ini tayangan tadi terkait Budi Utomo. Iya, Nah, kalau Budi yang di sebelah Utomo. sini terkait apa nih, Mas? Nah, ini terkait sejarah perkembangan radio yang ada di Indonesia. Perkembangan radio. Iya, perkembangan radio. Sebenarnya radio itu pertama kalinya dulu ada namanya Radio Malabar, didirikan di Bandung. Malabar. Iya, hingga banyak radio seperti Batavia, Solo, ada Mafro dan juga ada radio Masani Rom. Nah, di sini ada koleksi radio Masani Rom. Ini radio zaman dulu. Iya, radio pada zaman dulu, radio yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Oh, saya pikir oven ya, mirip-mirip oven gitu ya bentuknya ya. Microwave. Kayak microwave ya. Bukan, ya. malah ini adalah sebuah radio, Radio, yang ya. dulu sangat penting dalam memberikan informasi dan komunikasi pada saat itu. Karena di zaman dulu nggak ada televisi kali ya. Belum ada Televisi belum pada ada. tahun sekitar nih tahun berapa nih? Abad ke-19 ya. Iya, di awal abad 19. Belum ada televisi Belum nih ada. Explorer, jadi pakainya radio. Dan radionya juga sebesar ini ya. Iya, sebesar Kalau ini. sekarang radio pakai mini radio juga Mini radio banyak sudah gitu. ada. Jadi keren banget nih memang perkembangan sejarah komunikasi di Indonesia terutama. Nah, kalau yang di sebelah sini radio, ini kayaknya mesin ketik nih. Yes, ada mesin ketik. Ini ada mesin ketik kemerdekaan atau perintis pers. Jadi mesin ketik ini dulu digunakan oleh Dinas Penerangan yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait surat, terkait berita-berita yang harus diketahui ke masyarakat dan lembaran-lembaran itu yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Oke, jadi tentunya mesin ketik ini adalah mesin ketik bersejarah nih, karena dengan ketikan-ketikan yang ditulis dengan mesin ketik ini, tentunya banyak informasi yang disampaikan Ya. pada zaman tersebut ya, Mas Ya. ya. Oke, nah kalau yang di sebelah sini nih apa nih, Mas? Nah, di sini ada radio pemantau pemilu pertama di tahun 1955. Pemilu, Iya. pemantau pemilu. Iya, tahu nggak pemilu pertama itu
banyak banget kan partai-partainya. Heeh. Nah, itu merupakan pemilu paling jujur juga di sini. Dan juga di sini ada perkembangan tentang awal bangkitnya perfilman di Indonesia tahun 1950. Jadi awal ada perfilman itu 1950. Awal bangkitnya, sebelumnya Awal bangkitnya. perfilman di Indonesia itu dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang Cina dan Eropa. Oke. Gitu. Dan di tahun 1950 Indonesia benar-benar berhasil membuat film karya bangsa Indonesia sendiri. Keren. Namanya film Darah dan Doa yang disutradarai oleh Bapak Usmar Ismail, dan Bapak Usmar Ismail itu disebut sebagai Bapak Film Nasional. Bapak Film Nasional ya, Bapak Umar Ismail. Oke, Explorer, pasti kita mau lihat lagi koleksi-koleksinya seperti apa. Yuk kita ikutin.